Jadi permasalahannya itu muatan yang tinggi, sopir itu nggak apa-apa, nggak dikasih muatan tinggi beneran mas. Karena berarti pengeluaran kita semakin sedikit, ongkosan masih utuh. Yang jadi permasalahan, kalau tajuk itu dihilangkan, ya kalau misalnya tenda, nah terpalnya itu rata mas, kalau musim hujan barangnya basah yang diklaim sopir ya enggak. Efektifnya dari Krodong itu bisa mengurangi yang namanya bajing loncat mas sampai di Sewu. Nek peraturan odol keduren sih peraturan odolnya. Tinggian bos. KTP aja ini cumaan sama surat. Bahwa pemerintah akan concern lagi, akan menggalakkan lagi, akan fokus lagi untuk menertibkan kendaraan odol. Kami tidak hanya asosiasi RBPI, tetapi saya kira seluruh teman-teman pengemudi juga menyambut baik kalau pemerintah mau menertibkan itu. Tetapi yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah adalah bahwa praktek odol sampai hari ini terjadi itu adalah buntut juga dari tidak sejahteranya pekerjaan pengemudi di Indonesia. Pengemudi logistik di Indonesia itu nasibnya kasihan banget loh Mas Menteri. Mereka jauh dari kata sejahtera. Jadi belum banyak pilihan selain melakukan odol. Odol itu terjadi kan karena ingin memangkas operasional ya, biaya operasional, ongkos jalan. Kita bicara soal rakyat butuh sejahtera, dalam hal ini adalah sopir. Mereka juga butuh bagaimana mereka pulang ke rumah punya sisa dari uang jalan itu, sehingga mereka belum punya pilihan lain selain melakukan odol. Nah ini PR kita bersama juga. Sebaiknya pemerintah jika ingin membuat satu regulasi, tidak hanya melibatkan teman-teman dari akademisi nih, teman-teman yang pinter itu dengan hitungan ini dan itu, dengan teori ini dan itu, rumusan ini dan itu, tetapi tidak pernah mau tahu bagaimana nih yang praktek di lapangan. Apa sih yang dihadapi oleh teman-teman sopir, pilihan-pilihan apa yang mereka punya dan mereka nggak punya, sehingga mereka harus melakukan praktek odol. Pokoknya saya berharap pemerintah tetap harus melibatkan praktisi yang langsung turun di jalan, dalam hal ini adalah pengemudi. Kenapa mereka melakukan odol? Nah itu solusinya. Jadi selama pengemudi belum sejahtera nih, selama pengemudi tidak jelas nasibnya, maka odol akan terus terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah ini PR kita bersama, semoga Mas AHY mendengar ini dan kita bisa duduk bareng bagaimana menemukan solusi. Pemerintah bisa menertibkan odol, tetapi pengemudi harus sejahtera dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek dari odol ini sudah kita bisa lihat Pak, ya, jalanan rusak. Kemarin di rapat dengan PU terungkap, akibat overdimension overloading ini negara harus mengeluarkan setiap tahun kurang lebih 41 triliun Pak. 41 triliun Pak. Ya. Jadi maksud saya ada kegiatan ekonomi sekelompok orang yang tentu pasti melibatkan tenaga kerja dan seterusnya. Tapi juga merugikan orang lain, bahkan membahayakan nyawa banyak orang. Bahkan sudah banyak meninggal, salah satu anggota DPR tadi yang disampaikan. Jadi saya rasa cukuplah sudah ya, kita ngurusin odol ini. Kalau bicara aturan udah cukup Pak, tinggal penegakannya saja ini. Ya, nanti kita juga sedang berupaya ya untuk regulasi ini kita perbaiki bersama ya. Jadi Pak Menteri, Pak Wamen ya, titiknya di mana bisa kita kaji kok, di mana sih titik lemahnya. Ya, kalau selama ini selalu disebutkan oleh Kementerian Perhubungan bahwa persoalan itu ada juga di perindustrian. Karena uji tipe dari kita betul, tapi kan produksinya dari Kementerian Perindustrian mengizinkan, sehingga dimensinya boleh melebihi ketentuan dan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ini rumit ini ya. Jadi kalau saya bilang nanti ada 3 sisi aja di sini. Kementerian Perhubungan, kemudian Kepolisian, Kementerian Perindustrian. 3 ini saja. Ini kan pemerintah ini. Dan Presiden kemarin minta ini ditertibkan, harus ditertibkan. Itu kalau saya tidak salah ya, teman berlima ya Pak. Kita bahas khusus kemarin soal odol ini. Jadi
Saya rasa Pak Menteri sudah waktunya lah. Kalau tidak, mau berapa banyak lagi korban dan berapa banyak lagi negara harus keluar uang, Pak, untuk memperbaiki jalan-jalan yang dilewati oleh kendaraan yang memang tidak sesuai dengan kekuatan yang di daya dukung jalan itu. Ini jalan ini kan ada standar kemampuan daya dukung terhadap beban yang melewatinya. Kalau lebih pasti rusak. Teman-teman dari jalan tol juga ngeluh, Pak, kami ini susah memenuhi SPM, standar pelayanan minimum, karena ketika pantura rusak mereka masuk jalan tol dan kami tidak mungkin bisa melarang. Nah, kalau kami larang terjadi keributan. Ini akhirnya, Pak, jadi kayak apa ya, seperti, mohon maaf bahasa saya agak jelek, ini kayak lingkaran setan jadinya ya, kemana-mana bikin soal. Nah, SPM kalau tidak terpenuhi, Pak, jalan tol itu tidak boleh menaikkan tarif. Dia tidak boleh menaikkan tarif, nanti break-even point investasi ini terganggu, mengganggu dunia investasi. Ini serba ruwet nih, bersumber dari satu masalah. Jadi semangat baru Pak Menteri ini ya, Menteri baru, saya pikir harus dirumuskan nih, Pak. Kebetulan wamennya juga kebetulan dari Polri ini, menurut saya ideal sekali nih komposisinya untuk pas untuk menangani persoalan odol ini, Pak, ya. Dan kalau tidak kita mulai, kapan lagi, Pak? Kalau bukan kita, siapa lagi judul barang ini? Ya, kalau enggak keterusan. Sementara korban sudah berjatuhan. Negara rugi. Triliunan, Pak. 41 triliun ini kalau kita bangun jalan daerah, berapa banyak jalan yang bagus. Ini hanya dipakai untuk memperbaiki aja.